فتحت بالقبول بتمام كل سوء وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وله. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan inayahnya kembali kita masih diberikan kesempatan menikmati kehidupan di dunia ini dengan kita menjalankan dan berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk kita menjauhkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita, bersimpuhnya kita di tempat ini akan menjadikan wasilah Allah bimbing kita untuk menuju kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan masih melanjutkan kajian kita dalam surat Al-Waqi'ah, yang mana kita sampai kepada ayat yang ke-58. Mari sama-sama kita membaca penuh dengan tadabbur kita, keluarkan suara kita, sehingga mudah-mudahan dengan lisan yang kita baca ini menjadikan pula catatan amal soleh kita. Tentunya siapa yang membaca Al-Quran, Allah nanti akan berikan syafi'an li ashabi. Allah akan memberikan syafaat orang yang membaca akan Al-Quran tersebut nanti di yaumul qiyamah insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Sedikit-sedikit ulangi ya, karena kita semuanya nggak bawa Al-Quran. Ini HP kita ada aplikasi Al-Quran ya, insyaallah. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun
ma tumnun aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Sadaqallahul azim. Hada nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Ayat yang berikutnya atau ayat yang sebelum kita baca pada malam hari ini, sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa bagaimana pedihnya orang-orang yang disebut dengan ashabul shimal. Orang yang di ashabul shimal yaitu orang-orang yang mereka ditempatkan oleh Allah di api nerakanya Allah. Kemudian ketika mereka diceburkan ke api nerakanya Allah, maka penyesalan yang mereka akan dapati. Nah, ini yang dikatakan adalah hada nuzuluhum yaumaddin. Inilah yang aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan kamu, mengapa kamu tidak mempercayainya? Ini yang menjadikan satu masalah. Kita memang dalam kehidupan di dunia ini yang namanya orang mati itu pasti mati ya mati. Nggak ada yang tahu yang namanya di alam kubur itu ada azab, nggak ada yang tahu. Ini keimanan. Nggak ada yang tahu kita. Yang namanya mati itu nggak kenal muda, nggak kenal tua, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, nggak kenal ganteng, nggak kenal laki-laki, nggak kenal mati semuanya. Tapi kita orang yang beriman bahwa nanti yang disebut dengan adanya kematian itu ada dalam kehidupan setelah kematian. Itu ada alam apa? Setelah hidup di dunia ini ada alam apa namanya? Alam barzakh. Di sini ada alam barzakh. Maka ketika alam barzakh ini ada yang mempertanyakan, apa sih, bagaimana sih, ngapain sih orang yang namanya kalau di alam barzakh itu ngapain? Ada gak orang yang sudah meninggal dunia dia bangun lagi dia cerita? Ada gak? Gak ada, Pak. Tetapi apa? Keimanan kita kepada Allah bahwa sebelum kita ada di dunia, ini kan alam dunia. Ada gak alam sebelum di dunia? Alam apa itu? Alam rahim atau alam kandungan. Ada yang cerita gak ketika di alam kandungan? Nggak ada. Oh, saya waktu di alam kandungan itu, ya kan, saya tuh begini. Oh, saya bercanda-canda. Oh, tidak. Nggak ada. Kemudian di alam dunia, begitupun nanti ketika dia di alam barzakh itu berada di alamnya masing-masing. Cuma berbedanya, kalau di alam dunia ini adalah fasenya kita akan dimintakan pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di muka bumi ini, alam dunia. Nanti alam barzakh itu hanya alam penantian kita. Alam penantian kita yang untuk nanti di yaumul hisab. Tinggal nanti ada di alam barzakh itu ada siksa juga. Ada nikmat juga. Ada dua. Di alam barzakh itu ada yang disebut dengan siksa, ada juga yang disebut dengan nikmat. Jadi jangan dikira kalau di alam barzakh itu kehidupan seperti kata di dunia. Ini udah fase yang persiapan kita.
kalau memang kita hidup di dunia itu mereka taat kepada Allah, kita menjalankan segala apa yang diperintahkannya, maka di alam barzakh nanti juga akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Karena apa? Masih menanti alam akhirat. Alam akhirat itu yang disebut dengan alam yang paling abadi, kekal. Tinggal pilih kita mau surga ataukah mau neraka. Nah, maka di sini dikatakan adalah afaraitum ma tumnun, maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Jadi yang namanya manusia ini, apa yang kau sombongkan? Artinya apa yang kau sombongkan? Apa yang kau banggakan? Semua kita sama, tercipta daripada apa? Mimma indafiq, dari air yang muncrat. Itu doang kok, kita sama semuanya. Cuman nanti di sini di dalam surat Al-Waqiah ini akan menjelaskan tentang bagaimana nasib manusia. Kita nggak tahu itu. Ada yang usia misalkan masih remaja udah meninggal. Ada yang usianya udah ratusan tahun baru meninggal. Padahal asalnya itu sama. Berbeda kalau misalkan kita punya emas. Emas aja itu ada kadarnya. Emas itu ada yang kadarnya 18 karat, ada yang 21 karat, ada yang 23, ada yang 24, itu berbeda. Tapi kalau manusia ini semuanya sama, diciptakan Allah. Mimma'in dafiq, dari air yang muncrat. Kemana dipuncratkan? Kemana dipuncratkannya? Di mana dimuncratkannya? Hello? Udah pada lupa? Kan lockdown. Lockdown biasanya kalau di lockdown itu ya kan mandi bisa 3 kali. Jika semua ya. Mahal. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dimuncratkan ke alam rahim. Saya pernah sampaikan, alam rahim ini adalah, kenapa kok disebut dengan alam rahim? Apa arti rahim? Arti rahim itu apa? Kandungan. Menurut lughatan. Nah, dari kalau terjemah ya, itu ada mana, ada lughatan, ada istilahan. Bimakna lughatan, arti daripada menurut bahasa, rahim itu apa? Aduh. Selangkangan. Apa rahim? Apa? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Coba apa itu? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Ar-Rahim, berarti sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Asal diciptakan manusia itu ditaruh di alam rahim. Ada gak yang namanya binatang? Saya pengen tanya dan pengen tahu gitu. Ada gak binatang dia dikandung di alam rahim kucing? Alam rahim ada gak? Pernah mendengar? Pernah mendengar gak Pak? Enggak ya? Hanya manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah. Maka itu nanti ada prosesnya tuh. Min nutfatin, pertama dari nutfah yang tadi kita puncratkan kepada ke rahim wanita. Kemudian apa? Mudghatin, mudghah, dia akan terkumpal menjadi darah. Alaqah, kemudian akan berbentuk daripada apa? Bentuk manusia. Maka itu berproses. Dari usia 3 bulan udah ketahuan tuh. 4 bulan ditiupnya ruh sudah berbentuk manusia. 5 bulan, 6 bulan udah berbentuk kelamin, kelihatan semuanya. Subhanallah. Ini artinya apa? Di alam rahim manusia Allah berikan sebelum dia dilahirkan ke dunia aja sudah penuh dengan kasih sayangnya Allah. Afaraitum ma tumnun.
Di sini Allah katakan, apakah engkau tahu nanti nasibmu akan menjadi apa? Nggak ada yang kita mengetahuinya. Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu, ya kan? Tinggal bagaimana kita memilih dan memilahnya dalam kehidupan di dunia. Allah tuh nggak marah kita nggak ibadah. Allah marah nggak? Enggak kok. Engkau ingin menjadi penjahat, apakah Allah rugi? Tidak. Allah sudah siapkan kok ada neraka. Allah sudah siapkan ketika engkau menjadikan orang hamba-hamba yang taat, Allah siapkan surga. Maka itu disebut dengan ada ashabul yamin wa ashabus simal. Ini dua, ingat Pak. Ashabul yamin yang kita sudah sampaikan surat Al-Waqiah. Kemudian ada ashabus simal. Ashabul yamin adalah orang yang diberikan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ashabul yamin, ya, surga. Ashabus simal, kanan kiri. Di kirinya nerakanya Allah. Kita kemarin sudah gambarkan bagaimana nikmatnya di surga Allah, bagaimana pedihnya di nerakanya Allah. Apalagi sekarang, gampang banget orang mati. Ya, gampang banget. Ya Allah ya Rabbi, Subhanallah. Apalagi yang kita banggakan? Selain apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. A'iddat lil muttaqin. Ini janji Allah. Segera sudah. Kita nggak tahu nih apa besok atau entar. Yang kemarin kita bacakan Fatihah di sini malam Rabu. Besokannya meninggal. Ya Allah ya Rabbi Kiai. Enggak lama lagi kemarin juga Pak Bupati Bekasi juga meninggal juga. Bupati Kenapa enggak presiden meninggal? Meninggal ke presiden? Meninggal ke presiden? Bisa saja ya Pak. Haji Kasmuri bisa ke meninggal? Bisa semuanya Pak. Saya enggak salah. Presiden bisa mati. Ya kan? Tinggal hanya bagaimana orang-orang yang beriman. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti tinggal dilihat nih ganjarannya nanti, timbangannya amal baik kamu kah? Amal buruk kamu kah? Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini sudah jelas. Nah, ini dalam surat Al-Waqiah sekali lagi Allah tekankan tidak ada yang engkau mengetahui nasibmu. Tetapi kita manusia diberikan kewajiban untuk ikhtiar. Kita berusaha untuk menjadi apa? Hamba yang taat kepada Allah, hamba yang benar kepada Allah. Sehingga mati kita pun apapun kondisinya, apakah karena COVID ataukah bukan karena COVID, ini semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita minta adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rabbi, jadikan akhir hayat kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ini yang kita minta Pak. Semua kita akan mati. Maka itu mudah-mudahan dengan kekuatan doa kita masih cinta kepada majlis. Insya Allah Allah tutup hayat kita ini dengan keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi las tunil firdausi ana wa la aqwa 'alan nari jahimi fahab li tawbatan waghfir
فإنك غافر الذنب العظيم وفرنا كريم ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا واغفرنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب زدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.